Mari kita bersatu di dalam doa. Kembali kami mengucap syukur serta rasa terima kasih ya Tuhan atas berkat serta kasih penyertaan-Mu kepada kami. Pada saat ini kami masih dapat menghirup napas kehidupan yang bersumber daripada-Mu. Tuhan, kami telah bangun dari tidur kami. Berkatilah Tuhan agar firman yang kami dengarkan pada hari ini dapat menjadi acuan dan juga landasan kami untuk dapat memulai aktivitas dan juga beraktivitas nantinya. Tuhan, bimbing dan ajarlah kami agar kami mampu berpikir dan juga bertindak sesuai dengan apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami melalui firman-Mu ini. Tuhan, inilah doa dan permohonan kami. Kami serahkan seluruhnya kepadamu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Shalom Mamang Inang, Naposo Bulung dan juga adik-adik sekolah minggu. Nats yang menjadi pemberitaan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Mazmur 6 ayat 2. Mazmur 6 ayat 2. Dalam bahasa Batak dikatakan demikian. Ale Jahoba, unang uhumiau di bagasan rimasmu. Jala unang ajariau di bagasan papiar ni murukmu. Dalam bahasa Indonesia dikatakan demikian. Ya Tuhan, janganlah menghukum aku dalam murka-Mu, dan janganlah menghajar aku dalam kepanasan amarah-Mu. Demikian firman Tuhan. Amang Inang, Naposo Bulung dan juga adik-adik sekolah minggu. Pasti kita sebagai manusia pernah melakukan kesalahan. Bahkan kita juga pernah berbuat dosa. Tetapi Amang Inang, dosa dan kesalahan yang telah kita perbuat kadang membuat kita menjadi cemas. Kadang juga membuat kita menjadi ketakutan dan juga bahkan rendah diri. Lalu bagaimana kita dapat merespon hal ini? Tindakan dan sikap apa yang harus kita perbuat ketika kita telah melakukan kesalahan ataupun dosa? Amang Inang, Naposo Bulung dan juga adik-adik sekolah minggu. Kita dapat belajar dari seorang yang bernama Daud. Daud, kalau kita mendengar nama Daud, kita biasanya teringat tentang kisah seorang anak yang dapat mengalahkan Goliat. Atau bahkan teringat bagaimana Daud ditunjuk untuk dapat menjadi raja bangsa yang besar, yaitu bangsa Israel. Sehingga ketika kita mendengar nama Daud, kita memandang Daud sebagai seorang yang terpandang, sebagai seorang yang hebat. Tetapi meskipun ia kita pandang sebagai seorang yang hebat, ia juga pernah melakukan kesalahan. Ia juga pernah melakukan dosa. Karena ia sama seperti kita, yaitu seorang manusia. Tetapi ketika ia melakukan kesalahan dan dosa tersebut, bagaimana ia meresponnya? Yang pertama, Mang Inang, ia sadar bahwa ia telah melakukan kesalahan atau dosa. Ia menyadari dirinya bersalah, ia menyadari dirinya berdosa, dan ia tidak menyangkal akan hal itu. Yang kedua, ketika ia sadar bahwa ia seorang yang berdosa dan juga melakukan kesalahan, ia juga sadar bahwa Tuhan adalah sumber pengampunan. Hanya Tuhanlah yang dapat mengampuni ia dari kesalahan itu dan juga dari dosa-dosa yang ia perbuat. Dalam nats yang telah kita baca tadi, Amang Inang, dalam doa Daud tersebut dikatakan demikian. Ya Tuhan, janganlah menghukum aku dalam murka-Mu. Dalam doa Daud ini menunjukkan bagaimana Daud penuh dengan ketakutan, penuh dengan kecemasan. Ia takut bahwa Tuhan akan murka dan hukum ia. Ia takut akan kemurkaan Tuhan.
Tetapi meskipun ia takut, meskipun ia cemas, ia tidak lari dari masalah yang ia alami. Ia tidak menjauh dari Tuhan. Ia tidak lari dari Tuhan, tetapi ia menghadapi masalah ini dan juga datang kepada Tuhan melalui doanya untuk dapat meminta pengampunan dari Tuhan. Amang inang naposo bulung dan juga adik-adik sekolah minggu. Ketika kita melakukan kesalahan, ketika kita melakukan dosa, terkadang kita cenderung untuk dapat kabur dari permasalahan kita. Terkadang kita bukannya mendekatkan diri kepada Tuhan, tetapi kita justru menjauhkan diri dari Tuhan. Contohnya Manginang, ketika kita punya permasalahan atau memiliki kesalahan, bukan berdoa, bukan pergi ke gereja, kita justru memilih untuk tidak pergi ke gereja. Dengan alasan kita takut ketika kita pergi ke gereja, kita akan menjadi bahan gosip. Kita akan diceritai oleh jemaat-jemaat yang lain. Kita takut kita dibicarakan oleh orang lain. Tetapi amanginang naposo bulung dan juga sekolah minggu. Perlu kita ingat bahwa sumber pengampunan bukan dari manusia, tetapi hanya dari Tuhan. Sehingga kita tidak perlu memikirkan apa yang dikatakan orang lain terhadap kita, tetapi kita hanya memikirkan Tuhan dan meminta pengampunan daripada Tuhan. Karena apapun yang dikatakan oleh manusia tidak akan dapat atau tidak akan bisa mengampuni kita dari dosa. Tetapi ketika kita mendekatkan diri kepada Tuhan, ketika kita berdoa dan menghadapnya melalui doa kita, maka Tuhan pasti akan mendengar dan juga menerima kita. Dalam ayat 10 dikatakan Amanginang, Tuhan telah mendengar permohonanku, Tuhan telah menerima doaku. Sehingga Daud ketika ia berdoa, ia memiliki iman yang kuat bahwa Tuhan pasti akan mendengar doa yang ia berikan. Sama seperti Daud, Amanginang, mari ketika kita sadar kita telah berdosa, ketika kita sadar kita telah melakukan kesalahan, kita berdoa dengan iman yang kuat bahwa Tuhan akan mendengar doa kita, Tuhan akan memberikan pengampunan kepada kita, bahwa Tuhan tidak akan murka, tetapi Ia akan mendengarkan doa kita. Sehingga mari Amanginang, dalam keberdosaan kita, dalam berbagai kesalahan yang kita perbuat, kita mengakui diri kita adalah manusia yang berdosa, dan juga kita mengakui bahwa Tuhan adalah sumber pengampunan dosa. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus memberkati dan menyertai kamu sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.